Ada sukacita? Kita mau tepuk sukacita dulu ya. Masih ingat tepuk sukacita? Tepuk sukacita. Sukacita, sukacita, sukacita. Sukacita, sukacita, sukacita. Yes. Puji Tuhan adik-adik. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Nah, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk waktu yang saat ini Kau sediakan, kondisi pikiran dan hati kami untuk kami dapat datang kepadamu di ibadah ruang sekolah minggu hari ini. Biarlah Engkau yang mau menyertai Papa dan Mama di rumah, menyertai adik-adik di rumah dalam mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap pujian yang nantinya akan kami nyanyikan, setiap firman yang akan kami dengar itu dapat bertumbuh di dalam hati kami. Kami bersyukur kepadamu, Kau Allah yang berkenan menyertai dari awal hingga akhir dan mencampur tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Adik-adik di rumah, cinta Tuhan Yesus. Cinta ya. Kita mau ya pujikan, ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau apa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Jadi kita mau ya cinta sama Tuhan Yesus selamanya, sama seperti Tuhan cinta sama kita ya adik-adik. Nah, adik-adik sekarang kita mau nih, kalau semisal nih ya Kak Kes panggil adik-adik, Kenzi sini gitu, panggil, denger nggak? Cika. Kalau Kak Kes panggil, oh iya langsung inget ya, Klingo dipanggil namanya. Siapa lagi? Banyak ya di sekolah minggu ya, adik-adiknya ya. Ada Eras, ada siapa lagi?
ada Jason, ada Kenzie, ada Kaizen, ya, ada Clara, ada siapa lagi, banyak ya, ada Elin, banyak sekali adik-adik. Kakak sering lihat nih scroll gitu ya di ruang sekolah minggu. Wah, adik-adik setia ya buat ibadah, datang sekolah minggu, setia buat ketemu sama Tuhan. Nah, kita mau angkat satu pujian nih adik-adik, bahwa kalau Tuhan panggil kita, kita jawab, ya aku. Mari kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Puji Tuhan adik-adik, kalau Tuhan panggil kita untuk jadi anak-anaknya, untuk melayaninya, jawab apa adik-adik? Jawab, ya Tuhan, aku siap, aku sedia. Ya, puji Tuhan ya adik-adik. Mari kita bersyukur untuk setiap kasih-Nya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur ya adik-adik, kalau sejak kecil kita sudah diajarkan nih tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu dapat terus bertumbuh di hati kita. Nah, mari kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku,
Mari adik-adik kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Jika saat ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau pakai setiap kami, setiap hati pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu dapat terus bertumbuh, dapat kami pahami dan dapat kami terapkan di sepanjang kehidupan kami. Kau berkati papa mama yang akan mendampingi, Kau berkati setiap jaringan, sinyal maupun kondisi setiap hati pikiran kami. Kiranya Kau yang sertai ya Bapa, dan biarlah firman itu dapat terus bertumbuh di dalam hati kami. Bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, mana? Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, saat ini kita mau apa ya? Kita mau cerita lagi nih tentang, masih ingat yang di minggu lalu disampaikan sama Kak Lina? Ayo, tentang siapa? Tentang Esther. Iya, betul, tentang Esther. Nah, adik-adik, hari ini kita akan menceritakan kembali tentang Esther. Gimana sih kisah selanjutnya? Mari adik-adik kita lihat videonya dulu ya. Komik Alkitab Anak. Ratu Esther. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Esther pasal 1-8. Pada zaman dulu, ada sebuah kerajaan yang besar di dunia. Namanya adalah Kerajaan Persia. Raja Ahasiweros mempunyai ratu bernama Wasti. Tetapi raja menghukumnya karena tidak taat. Karena itu, raja mencari seorang pengganti Ratu Wasti. Lalu dikumpulkan seluruh gadis di benteng Susan. Karena Esther sangat baik dan cantik, maka dia diangkat menjadi ratu. Penjaga benteng Susan itu bernama Mordekai. Dia seorang Yahudi yang berasal dari Yerusalem. Mordekai merawat saudara sepupunya bernama Hadasa atau Esther. Dia tidak punya ayah dan ibu. Esther juga seorang Yahudi. Karena Esther sangat baik dan cantik, maka dia diangkat menjadi Ratu Persia. Ada seorang pejabat tinggi bernama Haman. Semua pegawai istana harus berlutut menyembahnya. Tetapi, Mordekai menolak untuk berlutut karena dia hanya berlutut dan menyembah kepada Allah saja. Haman sangat marah. Dia memerintahkan akan menghukum semua orang Yahudi di seluruh Persia. Kemudian, Esther dan Mordekai serta seluruh bangsa Yahudi berpuasa dan berdoa kepada Tuhan selama 3 hari. Lalu Esther pergi ke istana. Jika raja mengulurkan tongkat artinya ratu diterima. Jika tidak, maka akan dihukum mati. Ternyata raja mengulurkan tongkat emas dan Ratu Esther mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Ratu Esther memberitahu bahwa ada orang jahat yang akan membunuhnya dan semua orang Yahudi. Dia adalah Haman. Lalu raja menghukum Haman serta membatalkan perintahnya.
Akhirnya semua orang Yahudi diselamatkan, tidak dihukum. Firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kitab Amsal pasal 14 ayat 26. Nah, gimana adik-adik? Sudah lihat videonya? Sudah? Apakah adik-adik melihat ada kesamaan? Kayaknya pernah lihat nih video. Ya, bener ya adik-adik. Di minggu lalu, saat Kak Kes menyampaikan, kita sempat nonton bareng ya. Tapi hanya di menit awal gitu ya, karena kisahnya berbeda saat ini teman-teman. Setelah Kak Kes cerita di minggu-minggu lalu kemarin, ya di minggu yang lalu lagi ada Kak Lina. Dan sekarang adik-adik kita melihat ya kisah Esther berikutnya. Kita melihat bagaimana perjalanan Esther dan juga siapa pamannya? Mordekai. Betul adik-adik. Rajanya siapa rajanya? Raja Ahasiweros. Betul adik-adik. Lalu ada yang tidak suka ya, benci sama Mordekai. Siapa? Haman. Betul ya adik-adik. Kok tadi kita lihat videonya? Adik-adik, Haman itu benci ya sama si Mordekai, pamannya Esther. Karena kenapa? Dia tidak mau ya hormat sama si Haman ini. Dia nggak mau tunduk adik-adik. Karena Mordekai hanya mau hormat, tunduk hanya kepada Tuhan. Benar adik-adik. Nah, kita melihat ya adik-adik, akhirnya apa yang terjadi? Kemarin Kak Lina cerita, Esther bersama bangsanya berpuasa ya adik-adik. Mereka berpuasa, berdoa, meminta pertolongan Allah, tak pertolongan Tuhan. Adik-adik tahu berpuasa itu apa? Tidak makan. Nah, betul nih kata Kenat. Nggak makan, sama nggak? Minum. Nah, nggak minum. Sama menjaga sikap ya, menjaga hati. Nah, sama berpuasa adik-adik, Esther dan juga Mordekai dan juga bangsanya berdoa ya sama Tuhan, minta pertolongan supaya si Haman itu tadi ya tidak membunuh bangsa Yahudi gitu ya. Bangsa Yahudi itu adalah bangsanya keturunan Esther dan juga Mordekai adik-adik. Nah, begitu besar ya adik perjuangan mereka meminta pertolongan dan penyertaan Allah. Nah, adik-adik, Kak Kes mau tanya nih ke adik-adik. Kak Kes mau inget lagi ya di minggu-minggu lalu. Kalau kemarin Kak Lina ajak adik-adik buat apa nih? Buat berdoa. Adik-adik sudah belajar untuk berdoa, berserah kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar selalu ya adik-adik, seperti hidupnya Esther dan juga Mordekai. Esther yang sudah menjadi ratu, Esther yang sudah akhirnya memiliki tahta ya adik-adik gitu. Kalau zaman sekarang mungkin udah jadi presiden gitu ya, sudah menjadi ibu wali kota, ibu bupati gitu ya, terkenal ya adik-adik, sudah punya kuasa tahta. Dia punya harta yang banyak. Wow, punya harta yang banyak, punya kuasa ya Nat ya. Ya. Tapi dia tetap ingat untuk berdoa, untuk setia sama Tuhan, gak lupa sama dirinya yang saat ini. Nah, kita melihat ya adik-adik bagaimana kisahnya Esther dari awal yang tidak memiliki kuasa gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan melalui penyertaannya mengangkat Esther menjadi ratu dan juga Mordekai ya adik-adik, dan menyelamatkan bangsa Yahudi.
dari serangan ya. Kita bersyukur ya adik-adik. Nah, bagaimana sih itu terjadi? Itu semua karena kasih setia Tuhan. Nah, mari adik-adik kita belajar yuk untuk selalu rindu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kok tadi seperti lagunya kita dengar, kita mau belajar ya untuk semakin bertumbuh. Karena firman Tuhan itu menolong kita ya. Tuhan sayang sama kita adik-adik. Nah, mari kita belajar, kerjakan apa yang menjadi tugas kita sekarang. Kalau adik-adik hari ini sekolah, masih di sekolah gitu ya, gunakan itu dengan baik, belajar dengan baik, cari pengetahuan yang banyak, cari ilmu-ilmu yang membuat adik-adik semangat belajar lagi. Nah, sisanya akan Tuhan mampukan ya, Tuhan tolong adik-adik. Nah, jangan lupa untuk tetap berdoa. Betul adik-adik. Nah, Kak Kes akan tutup di dalam Mazmur 37 ayat 17. Nanti ada di sini ya. Mazmur 37 ayat 17. Kak Kes bacakan. Lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Ya adik-adik, kita ulangi bareng-bareng ya. Alamatnya dulu di mana? Mazmur 37 ayat 17. Lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Puji Tuhan. Mari adik-adik untuk kita tetap hidup seturut kebenaran firman Tuhan, supaya kiranya firman itu dapat menolong adik-adik mengerjakan setiap hal yang adik-adik kerjakan. Karena Tuhan setia dan adil bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Begitu juga seperti hidup Esther dan juga Mordekai. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk setiap kasih-Mu. Bersyukur kalau hari ini kami dapat belajar seperti hidup Esther dan juga Mordekai yang mau selalu takut akan Engkau, yang hidup selalu percaya bahwa kuasa-Mu itu nyata di sepanjang kehidupan kami. Ajar kami ya Bapa untuk bisa hidup selalu percayakan Engkau, berharap kepada Engkau sepenuhnya, dan memampukan setiap kami mengerjakan setiap tugas kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai seorang murid di sekolah, sebagai anak di dalam rumah, dan sebagai tanggung jawab lainnya yang Kau nyatakan bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu, biarlah firman itu dapat terus bertumbuh, kami pahami dan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Bersyukur kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, ruang sekolah minggu hari ini sudah selesai. Jangan lupa dihafalkan ayatnya ya. Sampai jumpa di ruang sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.